Hai guys, selamat datang di channel Hiburan 77 Next. Kali ini, admin akan upload lagi. Untuk yang baru datang, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Kisah cerita Magic Diamond Episode 2. Setelah raja dari kegelapan itu membuat rencana dengan para panglimanya, akhirnya pun mulai menemukan caranya sedikit demi sedikit. Demikian pun dengan para magic kegelapan lainnya, mereka mulai menyusun rencana perebutan Magic Diamond itu. Di lain tempat, ada seseorang pengendali magic yang sangat kuat. Orang itu berasal dari golongan magic putih. Ia pun juga telah merasakan ada sesuatu kekuatan magic yang sangat amat dahsyat. Dia pun merasakan akan ada peperangan besar setelah kedatangan kekuatan magic itu. Orang pengendali magic itu bernama Helios. Dia pun sekarang akan menggunakan kekuatan magiknya untuk melihat kekuatan besar apa itu yang datang dari kejauhan sana. Sampai-sampai ia merasakannya. Di saat ia memulai bacakan mantra untuk melihatnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang laki-laki yang tak ia kenali. Kemudian pengendali magic itu atau pengembara yang bernama Helios mulai menyapanya. Dia berkata, "Maaf Kisana. Apa yang sedang Anda lakukan di sini sampai-sampai mengejutkan saya? Dan siapakah Kisana ini? Lalu berasal dari manakah Kisana?" Lalu, laki-laki itu pun berkata tanpa menjawab pertanyaan Helios itu, "Wahai sang penyelamat, pergilah engkau ke timur. Pergilah ke sana, dan lindungilah anak laki-laki itu." Yang ia maksud adalah Dison. Dan ia pun melanjutkan perkataannya, laki-laki itu ialah anak dari sang raja. Kelak laki-laki itu akan menyelamatkan dunia magic ini. Jagalah dia sampai dewasa, sampai ia bisa mengendalikan kekuatan besar itu. Kemudian, si Helios pun melontarkan pertanyaan dengan kebingungan. "Kenapa harus saya? Apa hubungannya dengan saya? Dan dia juga kan anak dari seorang raja, pastinya dia akan amankan." Namun, laki-laki misterius itu pun berkata lagi, "Pergilah saja, kau telah mendapatkan amanah ini dari sang dewa magic. Lihatlah burung merah itu di belakangmu." Lalu, Helios pun langsung menoleh ke belakang untuk melihat burung yang ia maksud, tetapi tidak ada apa-apa. Ia pun berkata, "Di belakangku tidak ada." Sambil kembali melihat laki-laki itu. Namun saat melihatnya, laki-laki misterius itu pun sudah tidak ada, dan Helios pun langsung mencarinya kesan kemari, dan melihat ke arah mana saja. Namun, laki-laki misterius itu sudah pergi, hilang entah kemana. Kemudian, sang pengembara itu pun merenungkan sejenak dan memikirkan perkataan laki-laki misterius itu. Di saat memikirkan hal tersebut, ia teringat akan melihat kekuatan besar apa yang ia rasakan tadi. Lalu pengembara itu pun langsung berdiri dan membaca suatu mantra untuk membuka portal penglihatannya. Ia pun langsung melihat sedemikian rupa tentang kekuatan itu, yang ternyata kekuatan tersebut berasal dari Magic Diamond. Ia pun langsung teringat perkataan gurunya, bahwa kelak akan muncul kekuatan besar dari Magic Diamond, yang akan muncul 7.000 tahun sekali. Sang pengembara itu pun langsung tersadar, dan ia terkaget. Ia terkaget bukan karena Magic Diamond itu muncul, namun ia terkaget karena Magic Diamond itu terletak di jantung bayi laki-laki tersebut. Di saat itu, ia pun mendengar ada suara yang berasal dari langit.
Ia pun mendengarkan suara itu yang berbunyi, "Cepatlah engkau pergi ke timur. Jagalah Magic Diamond itu dan anak laki-laki tersebut dari golongan hitam." Setelah suara tersebut menghilang, ia pun teringat sosok seorang laki-laki misterius yang tadi bertemu dengannya. Dan setelah ia teringat, dia pun langsung bergegas pergi. Sedangkan suasana di kerajaan Dark Magic yang dipimpin oleh raja yang bernama Nervous itu saat ini masih terlihat ramai dan penuh kegembiraan. Namun, di dalam istana, tepatnya di ruangan sang ratu, tiba-tiba kedatangan seekor burung merpati. Burung itu pun langsung turun dan berdiri di ranjang sang putra raja. Kemudian, salah satu prajurit penjaga langsung menghampiri dan mendekati burung merpati tersebut. Setelah itu, penjaga tadi pun langsung menangkapnya. Kemudian, sang penjaga menerbangkan burung merpati itu. Tetapi, sang penjaga merasakan hal aneh pada burung merpati itu. Ia telah menerbangkan merpati untuk keluar dari ruangan melalui jendela, namun merpati itu pun kembali lagi dan lagi pada tempat putra sang raja tadi. Penjaga itu pun melakukannya berulang-ulang kali, hingga dia pun dibuat marah oleh burung merpati tersebut. Ia pun kini ingin memotong leher merpati itu. Namun, di saat sang penjaga itu ingin menotong leher merpati tersebut, ia langsung diperintahkan berhenti oleh sang ratu. Lalu, sang ratu pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa engkau sampai mengeluarkan senjatamu itu?" Kemudian, sang prajurit menjawab dan menjelaskan apa yang terjadi. Sampai sang ratu pun paham, dan akhirnya sang ratu pun meminta untuk melepaskan merpati itu. Tetapi, saat merpati dilepaskan, sang ratu dan semua orang yang ada terkejut oleh perilaku burung merpati. Karena merpati itu tiba-tiba terbang ke ranjang sang putra kerajaan tersebut, dan ia langsung mendekat ke sebelah muka sang Disen, yang tak lain putra sang ratu. Saat itu pun, sang ratu dan semua orang panik takut terjadi suatu hal yang tak diinginkan. Sang ratu itu langsung saja berteriak dan menyuruh untuk menangkap burung merpati itu. Lalu, di saat prajurit datang ingin menangkapnya, mereka pun dibuat bingung, heran, dan terkejut. Dan sang ratu pun datang, sambil bertanya, "Kenapa kalian diam? Cepat tangkap!" Di saat itu pun, sang ratu melihat dan kaget. Ia pun langsung berkata, "Tunggu." Semua orang pun kaget, karena burung merpati itu langsung tertidur di sebelah putra sang ratu. Di saat itu pun, mereka semua keheranan, tak luput dengan sang ratu, yang sedang melihatnya juga. Tiba-tiba, merpati tadi tertidur, sambil berubah, sedikit demi sedikit dari paruh, sampai ekornya. Belum selesai, mereka terkejut, burung merpati itu pun berubah menjadi. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ketika burung merpati itu telah berubah? Nantikan kisah Magic Diamond episode berikutnya hanya di channel Hiburan 77 Next. Terima kasih.